dipersembahkan oleh... Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan bisa melakukan trading minyak mentah? Seperti apa dan bagaimana caranya? Saya Lucia Saharwi kembali hadir menjumpai Anda dalam Belajar Trading 101 bersama Monex. Dan untuk membahas peluang bertransaksi atau trading minyak mentah, sudah hadir Bapak Yohanes Ginting, Head of Education dari PT Monex Investindo Futures. Selamat pagi Pak Ginting. Ya, selamat pagi. Iya, mendengar minyak mentah ini kesannya berat nih. Saya sendiri belum terbayang. Seperti apa sih transaksi minyak mentah ini? Ya, tentu transaksi minyak mentah kita tidak mentransaksikan secara fisik ya, tapi kita transaksikan secara kontrak. Dan itu mengacu kepada WTI atau West Texas Intermediate yang ditransaksikan di New York Mercantile Exchange atau NYMEX. Nah, jadi kita mengacu kepada harga itu. Nah, sekali lagi bukan fisik, tapi transaksinya berdasarkan satu kontrak yang telah disepakati bersama. Nah, siapa saja yang bisa melakukan transaksi ini dan kapan bisa melakukan transaksi? Siapa saja boleh melakukan ini ya, artinya kalau mereka sudah tahu bagaimana mekanisme transaksi di bursa berjangka, maka mereka sudah bisa bertransaksi. Nah, kemudian kapan saja kita bisa bertransaksi, karena harga dari minyak mentah itu sendiri sebenarnya bergerak selama 24 jam. Meskipun memang akan lebih besar pergerakannya di market Amerika, karena di sana ditransaksi. Tapi sebenarnya dari pagi pun bisa, sore pun bisa, dan bahkan malam lebih baik karena pergerakan atau volatilitas harganya akan lebih besar. Oke, di mana kita bisa melakukan trading minyak mentah ini? Kita bisa trading di pialang bursa berjangka, dalam hal ini adalah Monex Investindo Futures. Nah, Monex telah menyediakan satu sarana bagaimana cara bertransaksinya, kemudian berapa margin yang harus disetor, atau dana yang harus disetor sebagai satu deposit, termasuk juga kontrak yang sudah dibuat. Jadi berdasarkan itu nanti masyarakat atau yang sudah menjadi klien bisa bertransaksi minyak mentah. Nah, menyambung tadi, berapa dana yang harus disiapkan Pak Ginting? Ya, soal dana memang ini bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi untuk yang regular atau untuk yang akun biasa atau rekening biasa, nah biasanya di atas 50 juta. Tapi bisa juga kita transaksikan dalam bentuk parsial atau dalam bentuk modal yang lebih kecil di bawah 50 juta. Parsial itu artinya kita bisa bertransaksi tidak harus satu lot tapi lebih kecil daripada itu. Tadi kenapa bisa modalnya lebih kecil dari 50 juta. Seberapa besar keuntungan yang bisa didapat dari trading minyak mentah? Ya, tentu sangat besar ya, karena tadi seperti saya katakan transaksi di bursa berjangka itu berdasarkan satu margin. Jadi kita tidak harus keluarkan modal yang sesuai dengan nilai sebenarnya, tapi cukup dengan modal yang lebih kecil. Nah, dengan modal yang lebih kecil ini kita bisa bertransaksi nilai yang lebih besar. Nah, itu yang kita sebut dengan leverage atau kita sebut dengan satu daya ungkit. Jadi daya ungkitnya cukup besar. Jadi perbedaan 2 atau 3 dolar saja ini bisa menghasilkan satu potensi keuntungan yang lebih besar. Tetapi sekali lagi, keuntungan selalu berbanding lurus dengan kerugian yang terjadi. Oke, apakah ini sama dengan transaksi lain di mana kita pada saat buy maupun pada saat sell juga bisa mendapatkan keuntungan? Ya, itu yang menarik ya. Itu yang selalu saya katakan bahwa dalam transaksi di bursa berjangka itu satu hal yang sangat menarik, kita punya dua kesempatan yang sama. Jadi tidak harus membeli dulu baru menjual, tapi kita bisa menjual terlebih dahulu tanpa harus membeli. Nah, seperti misalnya kalau kita lihat harga minyak yang sudah misalnya cukup tinggi, nah saya bisa melakukan aksi jual di harga tinggi, kemudian di harga rendah misalnya saya bisa exit posisi atau keluar posisi dan saya bisa mendapatkan keuntungan. Oke, seberapa fluktuatifkah pergerakan harga minyak mentah ini dibandingkan harga komoditi lain? Ya, memang bisa berbeda-beda kalau kita melihat volatilitasnya, kalau kita compare atau kita bandingkan dengan harga emas misalnya, memang sedikit berbeda. Kalau emas itu sendiri pergerakan hariannya bisa 15 dolar sampai 20 dolar dalam sehari. Tapi kalau minyak sendiri misalnya dalam keadaan normal bergerak sekitar 3 sampai 5 dolar setiap hari. Jadi ini ada perbedaan, tapi sekali lagi tadi yang membuat menarik adalah karena berdasarkan kontrak, sehingga ada potensi keuntungan yang lebih besar yang bisa kita dapat. Oke, itu mungkin bisa menjawab tambahan lagi, kenapa orang harus memilih trading minyak mentah dibandingkan trading komoditas lain, ya, Pak Ginting? Betul, kenapa menarik juga untuk transaksi di minyak mentah, karena tadi ada beberapa faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita prediksi. Nah, karena minyak mentah itu sendiri sebenarnya digerakkan oleh faktor seperti adanya geopolitik di Timur Tengah. Jadi misalnya kalau di Timur Tengah ada satu kerusuhan atau ada konflik yang serius, maka otomatis ada kekhawatiran dari investor, ada problem dari supply, ada problem pendistribusian. Nah, sehingga harga akan cenderung naik. Nah, kemudian dari sisi supply juga. Nah, bagaimana supply dari minyak mentah ini, apakah
stoknya itu meningkat atau turun. Kalau stoknya terlalu banyak, maka biasanya harga akan turun. Seperti sekarang misalnya, kita lihat bagaimana supply-nya melimpah tapi demand-nya berkurang, sehingga harga minyak itu mengalami satu penurunan yang signifikan. Dari faktor-faktor ini saja kita sudah bisa menilai atau mengukur kira-kira bagaimana pergerakan harga minyak ke depan. Baik, menarik sekali Pak Ginting penjelasannya, semoga bermanfaat bagi pemirsa. Saya Lucia Saharwi, belajar Trading 101, menyambut dunia penuh tantangan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.